Ya, di video saya kali ini saya akan membahas salah satu keputusan KPU, yaitu keputusan KPU nomor 42 tahun 2023 tentang pedoman tata naskah dinas PPK, PPLN, dan PPS untuk pemilu tahun 2024. Nah, di dalam keputusan KPU nomor 42 tahun 2023 ini membahas tentang banyak hal, mulai dari tata cara pembuatan surat dinas, kop surat, logo, kemudian tata cara pembuatan nomor surat. Namun di dalam video kali ini saya akan lebih fokus untuk membahas tentang tata cara pembuatan nomor atau penomoran naskah dinas. Nah, di penomoran naskah dinas ini diatur secara khusus di dalam bab 3 dari keputusan KPU nomor 42 tahun 2023, yaitu sistem penomoran surat dinas diatur seperti ini. Yang pertama yaitu nomor, kemudian kedua kode klasifikasi arsip, kemudian yang ketiga kode jenis naskah dinas, yang keempat kode wilayah kerja PPK, PPLN atau PPS, dan kemudian yang kelima tahun. Jadi pengaturannya nomor, garis miring, kode klasifikasi arsip, garis mendatar, kode wilayah naskah dinas, garis mendatar, kode wilayah kerja PPK, PPLN ataupun PPS, garis miring tahun. Nah, kami akan membahas satu-satu tentang kelima hal ini, tentang apa itu nomor, bagaimana tata cara penomorannya, kemudian apa itu kode klasifikasi arsip, kemudian apa yang dimaksud dengan kode jenis naskah dinas dan bagaimana KPU mengatur pengkodean ini, kemudian kode wilayah kerja PPK, PPLN, dan PPS, siapa yang berhak atau berwenang untuk membuat kode wilayah ini, dan kemudian yang terakhir tahun. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga kami bisa terus berbagi informasi hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut. Jadi dari kelima hal yang saya sebutkan tadi, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang kode, nomor, kemudian kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode wilayah kerja PPLN, dan terakhir tahun. Yang pertama, nomor. Nah, di dalam keputusan KPU nomor 42 tahun 2023, disebutkan bahwa nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing naskah dinas dalam satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab. Nah, jadi nomor yang ada di depan ini ditulis sesuai dengan nomor urut surat di dalam satu tahun. Jadi sekalipun nanti bulannya berbeda, tetapi penomoran itu harus tetap berurut dari nomor urut 1 dan seterusnya. Nah, setelah ganti tahun baru boleh ganti nomor urut. Nah, kemudian ditulis dengan angka Arab, bukan angka Romawi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi boleh ditulis 001 atau 01 di dalam angka Arab. Jadi tidak menggunakan angka Romawi, bukan angka Romawi 1 atau angka Romawi 2, tetapi harus menggunakan angka Arab. Lanjut. Yang kedua, kode klasifikasi arsip. Nah, apa yang dimaksud dengan kode klasifikasi arsip? Kode klasifikasi arsip ini berisi tentang kombinasi huruf yang menunjukkan klasifikasi arsip. Nah, kode klasifikasi arsip naskah dinas, PPK, PPLN, dan atau PPS mengacu pada pengklasifikasian substansi naskah dinas dengan menggunakan kode sebagai berikut. Nah, jadi ini sudah diatur oleh KPU bahwa naskah dinas dengan substansi yang berkaitan mengenai persiapan pemilu dan pemilihan ini menggunakan kode PP. Yang kedua, naskah dinas dengan substansi mengenai pelaksanaan pemilu dan pemilihan menggunakan kode PL. Dan yang ketiga, naskah dinas dengan substansi mengenai penyelesaian pemilu dan pemilihan menggunakan kode PY. Nah, jadi setelah nomor, kemudian ada kode klasifikasi arsip. Nah, kode ini menggunakan kode PP untuk kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pemilu dan pemilihan, kemudian PL untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, dan PY untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian pemilu dan pemilihan atau berkaitan dengan sengketa pemilu.
Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi yang pertama tadi nomornya, nomor urut 001 garis miring PP misalnya ketika itu berkaitan dengan persiapan pemilu. Nah, ini adalah garis besar pemberian kode klasifikasi arsip. Nah, di samping substansi ini yang diatur di dalam 3 garis besar, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilu, tiap-tiap substansi ini juga masih diatur lagi sub-subnya, yaitu PP.05 ini adalah kode untuk substansi yang berkaitan dengan rapat kerja dan rapat koordinasi di setiap tingkatan. Kemudian PP06 ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, publikasi, dan pendidikan pemilih. Kemudian PP.07 ini berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. Kemudian PP.08 berkaitan dengan logistik, penyelenggaraan pemilu, anggota DPD, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kemudian PP09 ini mengatur tentang logistik, penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, di dalam PP05 ini masih ada subnya lagi, yaitu ada PP.05.1 yang berkaitan dengan pemilihan anggota Dewan dan Presiden. Kemudian untuk PP.05.2 yang berkaitan dengan pilkada. Nah, jadi jika menyangkut tentang persiapan pemilu, kemudian berkaitan dengan rapat-rapat kerja, dan menyangkut misalnya tentang pemilihan kepala daerah, maka kode klasifikasinya menggunakan kode ini, PP.05.2. Nah, kemudian untuk PP06 ini juga dibagi dua, masih ada subnya lagi, yaitu PP.06.1 untuk pemilihan DPR, DPD, dan Presiden, dan kemudian PP.06.2 untuk pilkada. Nah, begitu juga dengan PP.07, ini dibagi dalam dua sub lagi, yaitu PP.07.1 untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian PP.02.2 untuk pemilihan di tingkat pilkada, baik gubernur, bupati, maupun wali kota atau wakil wali kota. Nah, untuk PP.08 ini dibagi di dalam 5 sub. Yang pertama yaitu pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu, kodenya adalah PP.08.1. Kemudian standar barang dan jasa atau sarana dan prasarana pemilu, kode klasifikasinya adalah PP.08.2. Kemudian untuk distribusi sarana dan prasarana pemilu, kodenya adalah PP.08.4. Kemudian untuk penyimpanan sarana pemilu, kodenya adalah PP.08.5. Nah, kemudian PP.09 yang berkaitan dengan logistik penyelenggaraan pilkada, ini dibagi di dalam 5 sub. Sub yang pertama yaitu pengelolaan data dan dokumentasi. Kemudian yang kedua, standar barang, jasa sarana dan sarana pemilihan. Kemudian yang ketiga, administrasi dan alokasi sarana dan prasarana pemilihan. Yang keempat, distribusi sarana dan prasarana pemilihan baik angkutan reguler maupun non-reguler. Dan yang kelima adalah penyimpanan sarana pemilihan. Ya, kemudian untuk bagian B yaitu naskah dinas yang berkaitan dengan substansi mengenai pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Ini dibagi juga di dalam beberapa sub, yaitu untuk PL.01 yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Masih dibagi lagi di dalam 3 sub, yaitu PL.01.1 yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian PL.01.4 yang berkaitan dengan pencalonan, dan kemudian PL.01.8 yang berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil rekapitulasi suara. Nah, kemudian ada PL.02 yaitu pelaksanaan pemilihan pilkada, dibagi di dalam 3 kategori juga, yaitu PL.02.1 yang menyangkut tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian PL.02.2 untuk pencalonan, dan PL.02.6 untuk pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Nah, kemudian yang bagian C, yaitu naskah dinas dengan substansi mengenai penyelesaian pemilu dan pemilihan. Nah, jadi ada dua kategori, yaitu PY.01 dan PY.02. Kemudian PY.01 ini dibagi di dalam 5 kategori atau sub-subnya, dan PY.02 dibagi di dalam 2 kategori atau sub dari substansi naskah penyelesaian pemilu dan pemilihan ini. Yang untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman download keputusan KPU nomor 42 tahun 2023 yang linknya kami sertakan di dalam deskripsi di bawah video di bawah ini. Nah, kita lanjut. Jadi yang ketiga yaitu kode jenis naskah dinas. Jadi kalau yang pertama tentang penomoran kita sudah bahas, yang kedua tentang kode klasifikasi arsip kita bahas, dan sekarang yang ketiga yaitu kode jenis naskah dinas. Nah, jadi dari KPU sudah menetapkan bahwa untuk kode jenis naskah dinas ini menggunakan kode dengan singkatan seperti yang ada di kolom ketiga dari daftar yang ada di layar ini, yaitu kode ST ini adalah kode untuk surat tugas, kemudian ND adalah kode untuk nota dinas, kemudian LD adalah kode untuk disposisi, kemudian kode SD ini adalah untuk yang berkaitan dengan surat dinas, kemudian yang berkaitan dengan surat undangan diberi kode UND, kemudian BA untuk berita acara, PU untuk pengumuman, LP untuk laporan, dan NT untuk notula. Jadi saya kira ini jelas. Yang ini yang ketiga. Jadi setelah nomor surat, kemudian kode klasifikasi arsip garis mendatar, kemudian kode jenis dengan menggunakan simbol atau kode ini. Ya. Nah, contohnya seperti misalnya 001 garis miring PP garis mendiri garis mendatar ST. ST ini adalah surat tugas. Ketika teman-teman PPS ataupun PPK membuat surat tugas misalnya, maka penomorannya harus menggunakan kode ST seperti ini. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu kode wilayah. Wilayah kerja PPK dan PPS ini mengacu pada keputusan Menteri yang menangani urusan dalam negeri yang mengatur mengenai penetapan nama, kode, dan jumlah desa di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk kode wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri menggunakan kode sebagaimana tercantum di dalam lampiran kedua Keputusan KPU nomor 42 tahun 2023. Jadi bagi teman-teman PPLN yang sedang menonton video ini, untuk mendapatkan kode klasifikasi wilayah atau kode wilayah kerja ini, silahkan download Keputusan KPU nomor 42 tahun 2023 yang ada di deskripsi dari video ini, dan perhatikan pada lampiran kedua, di sana ada kode wilayah di tiap-tiap negara. Nah, kemudian untuk teman-teman PPK dan PPS yang ada di dalam negeri, untuk melihat kode wilayah masing-masing desa, itu silahkan cari di browser, entah di Google Chrome, di Firefox, ataupun di browser yang sering Anda pakai. Ketik kata kuncinya kode wilayah. Kode wilayah, sebutkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten, maka itu secara otomatis itu akan ditampilkan. Nah, jadi saya berikan contoh di sini setelah lengkap. Ya, jadi tentu saja untuk tahun ini mengacu ke tahun pembuatan. Ini contoh surat yang sudah lengkap, yaitu 001, karena ini adalah nomor urut 1. Kemudian PP garis mendatar ST, kemudian garis mendatar 6502, ini adalah kode kabupaten. Kemudian 07 ini adalah kode kecamatan, dan 2007 ini adalah kode desa garis mendatar 2023. Nah, bagi teman-teman KPU tentu kodenya hanya kode kabupaten, seperti misalnya ini 6502, 07 2007 tidak usah dicantumkan. Begitu juga teman-teman PPK, kode desa tidak perlu diikutkan. Nah, jadi yang harus lengkap itu adalah teman-teman yang ada di panitia pemungutan suara. Jadi harus lengkap dari kode kabupaten, kode kecamatan, kemudian kode desa. Nah, jadi demikian video kita kali ini. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.